Zina itu bukan dosa kecil tetapi dosa besar. Makanya sampai kata-kata hikmah keluar, az-zina dainun wa qadauhu fi ahlihi. Zina itu utang dan cara membayarnya melewati anak-anaknya nanti keturunannya. Sesungguhnya zina itu balaknya terkena kepada seluruh keluarga orang yang berzina itu. Zina itu hutang, sama dengan kedoliman. Kedoliman itu utang, Pak. Orang yang suka mendolimi, memfitnah, dia ketawa-ketawa kemarin, hari ini dia bisa jadi akan membayar hukumannya. Orang yang terdolimi apabila dia ngerti ilmunya, dia tidak akan berusaha untuk membalas. Dia diam, dia menyerahkan sama Allah. Tuntaskan ya Allah, karena Allah adalah zat yang mensifati dirinya dengan keadilan. Allah tidak pernah meridhai kedoliman. Makanya kemudian Allah sampai mengatakan, wa haramtud dzulma ala nafsi, aku haramkan kedoliman kepada diriku. Siapapun nih saya tunjukkan, siapapun yang berbuat fitnah, siapapun yang berbuat dolim, antum harus membayar itu, entah di dunia entah di akhirat. Makanya tidak main-main kalau orang itu sudah sampai melakukan zina. Ketika tidak sabarnya seseorang dalam perilaku zina, wallahi itu akan dibayar. Makanya sampai dikatakan oleh kata-kata hikmah, az-zina dainun wa qadauhu fi ahlihi. Sampai kemudian para ahli hikmah dari zaman salafus saleh itu mengatakan zina itu utang, makanya nanti akan dibayarkan melalui anak keturunannya kalau dia tidak bertobat. Antum berzina dengan seseorang, antum bayar cash itu dengan anak-anak yang kemudian antum akan dizinai orang kalau tidak lekas bertobat. Makanya Imam Syafi'i rahimahullahu ta'ala, tidaklah beliau mendengar satu dosa sampai berubah warna wajahnya kecuali tentang zina. Sampai beliau mengatakan az-zina, zina, zina. Zina itu laknatnya sampai tikus di dalam lubang rumah itu akan mendapatkan laknat dari orang yang berzina di dalam rumah itu sampai mereka bertobat. Tidak main-main. Makanya tidak ada perkara yang paling Allah mudahkan itu kecuali nikah, kan? Nikah itu Masya Allah digampangkan oleh Allah. Kenapa? Supaya nggak terjadi zina. Rajam itu harus ditaruh, tangannya kemudian tangannya betul-betul terkunci dengan tanah, kakinya terkunci dengan tanah. Batunya tidak boleh batu yang gede, yang sekali jatuh pecah kepala mati, tidak bisa. Tapi tidak boleh batu-batu yang kecil-kecil, kerikil-kerikil gitu. 10 hari tidak mati-mati. Tapi batu yang sedang. Kenapa batu yang sedang untuk merajam itu? Karena sesungguhnya Syekh Utsaimin menerangkan supaya orang yang berzina itu merasakan puncak penderitaan sebagaimana puncak kenikmatan yang dia rasakan ketika berzina, dari ujung rambutnya sampai ujung jempol kakinya. Kenapa? Karena tidak ada dosa yang mengalirkan kenikmatan sampai urat syaraf itu mendapatkan kenikmatan yang haram itu, kecuali itu didapatkan dari zina. Dan hukumannya tidak main-main, dibalas dengan hal yang sama, penderitaannya pun sama dari ujung rambut sampai ujung jempol. Emang dikira gampang apa zina? Dikira alah cuma zina, alah cuma begituan doang. Itu di hadapan Allah. Orang kok sampai mati berzina, itu pasti dia telah candu dengan zinanya sampai Allah matikan dengan candu zina itu. Karena kalau dia baru melakukan zina 1 kali dan 2 kali masih ditunggu oleh Allah untuk bertobat. Karena Allah itu mensifati dirinya dengan kata ghafur. Kalau dosa itu baru sekali dan 2 kali. Tapi kalau sampai ada orang yang dimatikan dalam dosa, berarti Allah itu sudah menunggunya untuk bertobat. Ketika mensifati dirinya itu dengan kata ghafur, kok terus-terusan dia melakukan dosa itu, Allah tinggalin dan Allah biarkan mati dalam dosa itu. Nah, ya maaf ya kalau saya sempat melihat ada orang mati pasangan zina, bukan pasangan kekasih. Kekasih itu disebut kalau sudah nikah. Jangan mau di framing sama media. Kalau disebut itu pasangan zina. Kalau ada pasangan zina di mobil mati berdua kehilangan gas ketika bergoyang-goyang mobilnya, nah itu ditanur itu. Dan pasti dua-duanya itu sudah candu dengan zina. Karena kalau masih zina sekali, Pak, masih ditunggu oleh Allah untuk bertobat. Karena sifat ghafurnya Allah itu melebihi apapun. Zina itu bukan perkara ringan. Dan kedudukan orang yang mampu meninggalkan zina itu kedudukannya besar banget di sisi Allah. Makanya untuk perhatikan perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Allah ketika melihat Yusuf ditimpa dengan 2 perkara yang diminta dengan kesabaran. Yang pertama, ketika Nabi Yusuf diperintahkan sabar ketika dibuang oleh 11 saudaranya. Nabi Yusuf harus sabar ketika dibuang di sumur tua sampai menjadi budak di Mesir. Dan yang kedua, sabarnya Yusuf ketika digoda oleh istri sang raja. Lihat akhi, apakah Allah banyak memuji Nabi Yusuf ketika beliau sabar menghadapi ujian diperlakukan semena-mena oleh saudaranya? Allah tidak banyak memuji Yusuf dalam perkara itu. Tapi Allah banyak memuji Yusuf di mana? Allah banyak memuji Nabi Yusuf ketika Nabi Yusuf mampu sabar ketika menghadapi godaan istri sang raja ketika menggoda hatinya. Disitulah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah itu mengatakan apa? Sabar dalam larangan meninggalkan zina itu jauh lebih besar daripada sabar ketika